Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kicau mania, berjumpa lagi dengan saya Dayat Murai teman, atau channel saya Dayat Murai teman. Teruntuk video kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman sekalian atau berbagi ilmu yang saya pahami teman, tentang cara penanganan murai batu hutan yang ibaratnya nggak bunyi ya teman, ibaratnya nggak bunyi, dan nggak gacor, hanya matung ya, hanya diam, cuman makan aja teman, yang banyak teman. Dan sebelum saya bahas, intinya saya ingin memberikan hormat ya kan kepada para senior saya ya di arena lomba yang selalu mengajarkan saya nyeting murai dari nol sampai dengan juara ya teman. Oke teman, dan nggak perlu berlama-lama teman, silakan ditonton aja teman tayangannya teman. Dan saya menghadirkan murai batunya langsung ya, langsung saya review ya. Murai batu bisu lah ibaratnya, nggak bunyi dikarenakan kurang birahi dan kurang emosi. Oke teman, silahkan ditonton. Nah ini dia teman-teman, pembahasan murai batu yang nggak ada birahi teman-teman ya, nggak ada birahi dan nggak ada emosi teman. Dia boro-boro mau gacor ya, bunyi pun dia nggak akan bunyi ya. Kalau menurut saya sih ini burung kurang stamina ya teman, kurang stamina, kurang tenaga ya kan, kurang tenaga sama emosi dia kurang teman. Nah ini burung kalau menurut saya kita harus cari dulu ya teman-teman ya, kita harus cari dulu penyebabnya teman-teman. Di penyebabnya dalam arti cocoknya dia memakai apa ya. Kalau misalkan dia cocok pakai jangkrik, kita jor jangkrik ya teman-teman. Tapi kalau dia cocok pakai kroto, kita jor kroto ya teman. Tapi kalau saran saya murai batu seperti ini kita bikin nyaman dulu teman-teman. Kita bikin nyaman ya kan. Kita jor jangkriknya ya kan. Setelah jor jangkrik sekitaran 3 atau 4 hari baru kita bermain kroto teman-teman. Kalau bisa jangan dijemur dulu ya teman-teman, murai batu seperti ini ya. Kita fokus ke pengembalian kondisi tenaga dia ya kan. Setelah dia nyaman dan dia ibaratnya udah mengenal situasi tempat baru ya teman, baru kita bermain jemur teman-teman. Tapi dengan catatan kita harus jor murai batu ini selama 3 hari, kita jor jangkrik atau 4 hari ya. Kalau bisa kita kasih 10 ya, sampai 3 kali ya teman-teman. Nah setelah itu baru hari keempat baru kita kasih kroto teman-teman. Nah, kita kasih kroto, setelah dia memakan kroto baru kita bermain jemur teman-teman. Nah kita main jemur, jemurnya berapa lama tergantung burungnya ya teman-teman, tergantung burung ini tersebut. Kalau dia misalkan dia mangap, itu kita angkat teman-teman. Tapi kalau dia ngerebah, kita ikutin mau dia seberapa lama dia ibaratnya tahan jemur ya. Kalau menurut saya ini burung pasti jemurnya nggak kuat lama teman, dikarenakan suhu badannya itu panas, cuman birahinya itu nggak ada ya teman-teman. Nah disarankan untuk murai batu ini kan nggak terlalu giras ya, cukup bermain kerodong aja teman-teman. Bermain kerodong, main buka tutup kerodong,
Kalau bisa hutan seperti ini jangan terlalu diablak ya, dikarenakan ini juga kan nggak terlalu giras ya, jadi dia nanti birahi dan emosi nanti akan terbentuk teman secara sendirinya ya. Nah bagaimana kalau untuk mandi? Kalau saran saya untuk pemandian ini jangan kita mandikan dulu teman-teman. Apabila dia sudah kita kena jemur, makan F yang banyak, jangkrik dan kerutu, baru kita coba paksa dia untuk mandi teman-teman. Tapi juga dengan catatan teman-teman, mandinya juga nggak boleh mandi malam ya, harus mandi pagi dia teman-teman, biar dia birahinya nggak turun drastis ya, jadi stabil. Kalau menurut saya burung seperti ini itu diwajibkan mandi pagi teman-teman, sekitar jam 8 atau jam 9 ya. Setelah mandi dikasih kroto, lalu dijemur ya teman-teman, dijemur ulang. Intinya burung seperti ini harus sabar teman-teman. Kalau untuk bermain di lapangan ini belum bisa. Yang penting kalau burung udah di rumah, udah pasang badan, udah bunyi-bunyi semacam kayak bunyi polisian secara ngeriwik, itu tandanya siap teman-teman. Tinggal teman-teman penanganan di lapangannya ya. Kalau burung seperti ini itu jarang ada teman-teman. Kalau misalkan dia gacor full materi itu jarang, dikarenakan ini burung tutorialnya itu nggak bisa ada banyak murai teman-teman, harus sendiri dia. Kalau sendiri mungkin dia bisa gacor ya, cuman kalau di dalam rumah kita banyak murai yang lain itu nggak bakalan gacor teman-teman, bakal dia ngeriwik terus. Intinya kalau teman-teman dapat murai batu seperti ini, satu bikin tenang, kedua jangkriknya kita naikin teman-teman, dan ketiga baru kita bermain ke kroto, lalu baru kita bermain jemur ya. Setelah stabil jangkrik, kroto dan jemurnya, baru kita bermain mandi. Itu pun mandinya pagi ya, bukan mandi malam. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya teman-teman. Ini saya hadirkan langsung ya untuk teman-teman kicau mania. Murai batu, hutan yang gak ada birahi dan gak ada emosi. Oke, dilanjut lagi ya teman-teman ke pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya teman-teman. Tadi kalau teman-teman menyimak dari awal sampai dengan akhir, itu masuk akal teman-teman. Ibaratnya penanganannya dari dia, ibaratnya kita dapat nggak bunyi sampai dengan gacor aja. Intinya satu, sabar. Kedua, teman-teman harus ekstra jeli ya, memahami karakter dia. Murai batu hitam itu ada yang cocok memakai kroto dan ada yang nggak cocok memakai kroto teman. Intinya teman-teman sabar memahami karakter dia, kesukaannya dia apa teman. Kita tes, kita kasih ibaratnya kebebasan untuk dia teman. Itu teman. Dan kalau bisa ya murai batu hutan itu harus nyaman ya, dia harus nyaman dikarenakan kan di alam sana kan dia kan tutorial sendiri ya teman, sendiri dia harus nyaman memiliki daerah tutorial dia teman. Oke teman, saya rasa cukup. Salam kicau mania, dan untuk para senior, hormat saya kepada para pakar-pakar yang di YouTube ya kan, yang saya belajar juga. Terima kasih juga, sukses selalu dan sehat selalu. Salam kicau mania. Permainan murai itu misteri, harus ekstra sabar dan ekstra jeli. Oke teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.